Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas satu kelompok agenda satu pemateri Ibu Hai Utami Mulhasana. Anggota kelompok saya sendiri Peris Petrus Sinaga, yang kedua Ibu Nur Humairoh, yang ketiga Bapak Mobil Marsudi Sibamora. Tugas ini berjudul Analisis Isu Global Aktual Berpotensi Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan Terhadap Ketahanan Nasional. Pendekatan metodologis yang digunakan adalah APKL, USG, dan fishbone diagram dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Bagian pertama, identifikasi dan pemetaan isu. Kami memilih 3 isu global aktual yang berpotensi menjadi ancaman gangguan hambatan dan tantangan atau AGHT bagi Indonesia. Isu yang kami pilih adalah yang pertama itu disrupsi pekerjaan akibat AI. Potensi AGHT yang ditimbulkan itu hambatan dan gangguan terhadap ketahanan ekonomi nasional dan stabilitas tenaga kerja. Apa dasar kami untuk memilih isu ini? Sesuai fakta data, riset McKinsey di tahun 2024 mencatat hampir 30% pekerjaan di Indonesia berisiko terotomatisasi. Sektor terdampak utamanya adalah administrasi, layanan pelanggan, dan manufaktur rutin. Disrupsi ini akan menyebabkan risiko pengangguran terstruktur jika adaptasi keterampilannya terhambat. Isu kedua yang kami pilih adalah infiltrasi nilai LGBTQ+. Potensi AGHT yang ditimbulkan adalah tantangan dan gangguan terhadap ketahanan ideologi, moralitas, dan norma sosial bangsa. Apa dasar kami memilih isu ini? Fakta data yang kami temukan, masifnya penetrasi propaganda nilai global via platform digital dan media internasional. Kemudian kami juga menilai bahwa ini sangat berbenturan langsung dengan norma Pancasila, hukum keluarga, dan kearifan lokal, sehingga dapat memicu polarisasi sosial dan pergeseran nilai moral budaya Nusantara. Kemudian yang ketiga yang utama adalah mengenai krisis pangan dan gagal panen. Potensi AGHT yang ditimbulkan adalah ancaman vital kedaulatan negara. Gagal panen skala besar berdampak langsung pada kelangsungan hidup bangsa, stabilitas harga, dan keamanan nasional. Dasar kami mengambil isu ini adalah menurut data BPS, penurunan luas lahan sawah produktif dari 7,4 juta hektar menjadi 6,6 juta hektar akibat alih fungsi. Kemudian data yang kedua adalah inflasi pangan bergejolak atau volatile food sempat menyentuh angka 7,1%. Dan yang ketiga, ketergantungan impor gandum nasional melebihi 10 juta ton per tahun. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kami menggunakan metode APKL dalam penetapan isu di bawah ini. Di sini kita lihat ada 3 isu yang kami angkat. Yang pertama, disrupsi pekerjaan akibat otomatisasi AI. Yang kedua, infiltrasi nilai LGBTQ+ terhadap moralitas. Dan yang ketiga, ancaman gagal panen dan krisis pangan global. Dari ketiga isu tersebut, didapatkan nilai APKL-nya yang paling tertinggi yaitu ancaman gagal panen dan krisis pangan global. Selanjutnya, di sini juga kami menggunakan metode USG dari prioritas isu yang utama. Ya, isunya tetap sama yaitu pengambil alihan lapangan kerja oleh AI, infiltrasi budaya dan nilai LGBTQ+, dan ancaman gagal panen sumber pangan. Dari USG-nya tetap didapatkan core isunya yaitu ancaman gagal panen sumber pangan. Yang ketiga kami menggunakan akar masalah yaitu fishbone. Yang pertama itu dari lingkungannya atau environment. Terdapat alih fungsi lahan sawah produktif berkurang 320.000 hektar, di mana meningkatnya intensitas cuaca ekstrim yaitu El Nino dan La Nina yang merusak siklus tanam. Dari
sumber daya manusianya didapatkan penuaan usia petani tanpa regenerasi memadai dari regenerasi muda. Adopsi teknologi smart farming yang minim. Di sini kami menganalogikannya yaitu tidak adanya eh, anak-anak muda di Indonesia yang mau menjadi petani. Terus dari tata kelolanya yaitu infrastruktur irigasi durabel belum merata, ketidakefisienan rantai distribusi pangan, serta dominasi tengkulak atau spekulan harga. Dari material dan geopolitiknya didapatkan ketergantungan impor bahan baku pupuk dan gandum impor yang terganggu akibat dinamika konflik politik internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih Bapak Mobil. Selanjutnya saya ambil alih untuk menjelaskan. Dampak AGHT jika tidak diberantas. 7,1% lonjakan inflasi pangan saat krisis terjadi. Yang pertama ada tataran bermasyarakat. Penurunan kualitas gizi keluarga, ancaman stunting anak, peningkatan kemiskinan, serta lonjakan potensi kriminalitas ekonomi. Yang kedua, tataran berbangsa. Meningkatnya kecemburuan sosial, konflik horizontal memperebutkan bahan pokok dan lunturnya kohesi solidaritas nasional. Kebijakan berdaulat, tataran bernegara. Ancaman stabilitas politik nasional, kerapuhan kedaulatan dari dikte negara eksportir dan ancaman legitimasi pemerintah. Ada 4 rekomendasi kebijakan makro. Yang pertama, reformasi agraria dan proteksi lahan ketat, yaitu penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pengalihfungsian lahan sawah dilindungi untuk kawasan industri atau perumahan. Yang kedua, modernisasi pertanian, precision agriculture, alokasi anggaran khusus untuk teknologi irigasi pintar, varietas benih tahan iklim ekstrim, dan otomatisasi jaringan distribusi. Ketiga, reformasi subsidi dan proteksi petani. Digitalisasi distribusi pupuk bersubsidi secara transparan serta penetapan harga pembelian pemerintah yang menjamin kesejahteraan petani. Keempat, diversifikasi pangan lokal. Penguatan food estate berbasis kelestarian dan promosi bahan pangan alternatif lokal atau sagu, singkong, jagung mengurangi ketergantungan beras dan gandum. Selanjutnya, implementasi teknis dan peran sebagai ASN. Yang pertama, aksi konkret sehari-hari. Sebagai ASN, kita bisa melakukan gerakan Stop Food Waste, yaitu menekan pemborosan makanan di tingkat rumah tangga. Yang kedua ada urban farming, pemanfaatan perkarangan rumah untuk hidroponik tanaman pangan cepat panen. Yang ketiga, konsumsi pangan lokal, mendukung diversifikasi pangan non-beras. Selanjutnya, ada peran individu sebagai agen perubahan. Yang pertama, edukasi lingkungan, menjadi pelopor hemat pangan dan kesadaran krisis iklim. Yang kedua, upskilling diri. Kita sebagai ASN dapat meningkatkan literasi digital agar adaptif terhadap perkembangan AI. Yang ketiga, dukungan petani lokal. Membeli produk pangan langsung dari produsen atau pasar tradisional. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.